Halo kelas 12, ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia bersama dengan Ibu Rika. Kali ini kita akan masuk materi kita yang baru, yaitu masa pemerintahan parlementer. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Jadi kita akan membahas kabinet-kabinet yang pernah memerintah selama masa parlementer. Kabinet yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Kabinet Natsir. Dia sekitar 6 September 1950 sampai 18 April 1951 masa pemerintahannya. Kabinet Natsir ini merupakan kabinet koalisi pimpinan dari Partai Masyumi. Nah, adapun program kerja dari Kabinet Natsir itu adalah yang pertama, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen. Yang ketiga, penyempurnaan angkatan perang. Dan yang keempat, memperjuangkan masalah Irian Barat. Yang kelima itu adalah ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Adapun hasil kerja dari Kabinet Natsir ini ada 3. Yang pertama itu adalah di kabinet ini berlaku yang namanya politik luar negeri bebas aktif, jadi menjalin kerjasama dengan luar negeri. Kemudian dari kabinet ini juga Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Dan yang terakhir itu adalah terbentuknya, ditandatanganinya, yaitu perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Nah, tetapi masa pemerintahan kabinet Natsir ini mundur. Kenapa ya? Kenapa akhirnya ini mengalami yang namanya dikatakan gagal? Yang pertama, masalah keamanan dalam negeri, muncul DITII, MD Ajis, APRA, dan RMS. Kemudian pada masa Natsir ini gagal dalam perundingan masalah Irian Barat. Jadi belum bisa yang namanya Irian Barat itu masuk ke Indonesia. Jadi ini adalah kegagalan pada masa Natsir. Kabinet yang kedua itu adalah Kabinet Sukiman. Dia memerintah tanggal 26 April 1951 sampai ke tahun 1952. Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi Masyumi dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Adapun program kerja dari Kabinet Sukiman yang pertama adalah memberikan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperbaharui hukum agraris untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga, mempersiapkan pemilu. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia. Adapun hasil kerja dari kabinet ini adalah ada 3. Yang pertama, hasil kerjanya itu adalah hambatan kondisi keamanan itu bisa dihilangkan ya. Kemudian perseteruan berbagai elemen politik itu juga bisa diredam. Dan selanjutnya, permasalahan dengan politik luar negeri bisa diselesaikan. Tetapi kabinet ini juga mengalami kegagalan. Penandatanganan Mutual Security Act dengan Amerika membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman akhirnya mengembalikan mandat ke pemerintah. Jadi dia memilih untuk mundur. Ini adalah masa pemerintahan Kabinet Sukiman ya. Jadi dia ada berhasilnya tetapi ada juga kegagalannya. Yang ketiga kita masuk itu adalah
Kabinet Wilopo, di mana dia memerintah dari tahun 1952 sampai 1953. Ya, Kabinet Wilopo ini merupakan kabinet koalisi dari PNI, Masyumi, dan PSI. Nah, program kerja dari Kabinet Wilopo itu yang pertama adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran, dan keamanan rakyat. Yang ketiga, itu adalah menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Hasil kerjanya ya adalah yang pertama, Kabinet Wilopo meskipun mengalami yang namanya hambatan seperti sentimen kedaerahan, tetapi masih bisa diatasi. Kemudian mereka juga berhasil meredam konflik dalam angkatan darat yang berujung peristiwa 17 Oktober 1952. Dan yang terakhir itu adalah peristiwa Tanjung Merawa, Sumatera Utara, di mana tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap sejak zaman Jepang itu dikembalikan. Ya. Nah, kabinet ini gagal karena munculnya mosi tidak percaya dari pihak yang mendukung, maka diakhirilah Kabinet Wilopo ini dengan pengembalian mandat. Yang keempat, kita masuk ke Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena nanti ada juga Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Ini tanggal 31 Juli 1953. Nah, apa saja yang merupakan program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini yang merupakan koalisi dari PNI dan NU? Yang pertama, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, mengatasi gangguan keamanan. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat, menyelesaikan pertikaian politik, pembebasan Irian Barat, ya. Dan di Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini yang pertama ada hasil kerjanya. Yang pertama, dibentuknya panitia pemilihan umum yang pertama, meskipun nanti pelaksanaannya tidak masanya dia. Yang kedua, sukses menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, makanya di Bandung itu ada gedung Asia Afrika. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan Cina, ya, sehingga hubungannya lebih baik lagi. Tetapi kabinet ini juga mengalami kegagalan. Kenapa dia mengalami kegagalan? Karena pada saat membebaskan Irian Barat mereka belum berhasil. Kemudian munculnya berbagai pemberontakan. Dan yang ketiga, konflik di tubuh TNI Angkatan Darat yang terus berlanjut dengan mundurnya Aha Nasution, ya, yang digantikan Bambang Sugeng. Kita lanjut, kabinet yang kelima itu adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Ada yang istimewa dari Kabinet Burhanuddin Harahap yang memerintah dari Agustus 1955 sampai Maret 1956, di mana pada masanya inilah nanti dilaksanakan yang namanya pemilihan umum pertama kali. Program kerjanya itu melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik di dalam tubuh TNI, kemudian menangkap pejabat yang di Departemen Kehakiman yang melakukan korupsi, kemudian mengangkat kembali Aha Nasution, ya, kemudian membubarkan Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen. Nah, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, saya katakan tadi bahwa dia berhasil melaksanakan pemilihan umum yang pertama kali. Nah, ini tugas kamu, nak. Coba jelaskan tentang pemilu pertama kali pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap dan juga partai-partai
berapa suara yang mereka peroleh. Jadi ini kamu tuliskan di buku catatan kamu lalu foto. Kita lanjut, kabinet yang keenam itu adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua dikembalikan lagi ke Ali Sastro Amijoyo sekitar tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Program kerjanya adalah memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonomi, meningkatkan kesejahteraan PNS, menyeimbangkan APBN, dan hasil kerjanya adalah penandatanganan pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda, kepentingan Belanda diberlakukan berdasarkan sesuai hukum yang berlaku. Tapi ini juga gagal, ya nak ya, dia juga gagal. Kabinet yang selanjutnya itu adalah Kabinet Juanda atau sering dikenal dengan Kabinet Karya, yaitu tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Ya, Kabinet Juanda itu disebut juga sebagai Kabinet Karya atau Jaken Kabinet, ya. Jaken Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri-menterinya yang sesuai dengan bidangnya. Apa saja program kerja dari Kabinet Juanda? Ya, yang pertama itu adalah pembentukan Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik, ya, yang ketiga melancarkan pembatalan hasil konferensi meja bundar, yang keempat memperjuangkan Irian Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia, yang kelima mengintensifikasikan program pembangunan. Nah, tetapi kabinet ini mengalami kegagalan juga. Nah, kenapa bisa mengalami kegagalan? Karena masih banyaknya pemberontakan, ya, masih banyak muncul pemberontakan dan gerakan separatis, ya, di daerah-daerah. Tetapi dia juga ada hasilnya kok. Kabinet Juanda ini memiliki hasil kerjanya. Yang pertama itu pembersihan pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Yang kedua melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. Yang ketiga, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang masa pemerintahan demokrasi parlemen, ya. Nanti kita akan bahas tentang perekonomiannya pada video selanjutnya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih, Tuhan memberkati.